Mereka terlihat para ulama, pendekar, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Mereka sangat berantusias untuk mendengarkan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilu kada ulang di Pandeglang. Seperti yang disampaikan oleh salah satu ulama yang datang ke MK. Mengatakan bahwa pihaknya bersama ratusan ulama di Pandeglang mendoakan agar yang ditetapkan oleh MK adalah pasangan wani. Maksudnya yang pertama kami ingin segera Kabupaten Pandeglang itu punya pimpinan untuk membangun di Kabupaten Pandeglang, khususnya kan ke belakang Bapak Haji Erwan Qurtubi yang telah betul-betul terpilih oleh masyarakat. Mohon segera MK itu memutuskan bahwa Erwan Qurtubi lah yang memimpin Pandeglang. Dan apa segera dilantik? Nah ini kalau memang ini kan keputusan final ya pleno ya MK ya. Iya. Nah kalau tidak sesuai dengan harapan bagaimana Pak? Memang karena pilihan rakyat adalah suara yang paling utama, maka kami percaya MK adalah insya Allah akan memutuskan bahwa Erwan Qurtubi yang akan memimpin Kabupaten Pandeglang 2011-2016. Siapa yang dilakukan oleh ulama Pak saat ini di Mahkamah Konstitusi? Ini dilakukan apa aja Pak? Maka kami para ulama datang ke sini ikut serta istighosah, mendoakan supaya MK betul-betul hati nuraninya sesuai pilihan masyarakat yang telah dipilih oleh masyarakat waktu pemilu kada itu, sehingga Erwan Qurtubi lah jadi yang dipilih oleh masyarakat Pandeglang. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Berapa ulama Pak yang datang ke sini Pak? Yang datang ke sini semuanya itu 350 dari seluruh 10 bis dari 35 kecamatan. Oke. Begitu pula dengan para pendekar yang ikut datang menghadiri persidangan MK. Salah satu ketua pendekar mengatakan bahwa pihaknya datang ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengetahui siapa yang akan menjadi Bupati Pandeglang periode 2010-2015. Tapi dari harapan, mereka menginginkan agar pasangan wani terpilih menjadi Bupati Pandeglang ke depan. Kami minta kepada MK supaya MK itu memutuskan sengketa pilkada Pandeglang ini dengan nurani. Ya, dengan hati nurani. Soalnya biar gimana juga pilkada ini bukan kepentingan Pak Erwan, bukan kepentingan Ibu Irna, bukan kepentingan Yoyon, bukan kepentingan Pak Edi, bukan kepentingan Pak Haji Ajat. Ini kepentingan rakyat Pandeglang. Ya, dan kami telah melaksanakan tugas kewajiban sebagai masyarakat memilih. Ya, yang terpilih ini suara terbanyaknya Pak Erwan. Itu kami memilihnya tidak ada muatan apa-apa. Hanya kepentingan kami ingin Pandeglang ini ada perubahan. Iya. Pak, ini kan banyak juga pasukan yang dikerahkan ke MK ini maksudnya apa nih Pak? Untuk membuktikan kepada MK bahwa pemilu kada di Pandeglang itu bukan kepentingan para calon saja, kepentingan rakyat Pandeglang. Ya, jadi supaya MK memutuskan sengketa pilkada di Pandeglang ini supaya dengan nurani. Ya. Iya. Begitu. Pak, ini kalau sebentar keputusan MK tidak sesuai dengan harapan nih bagaimana nih Pak? Nah itu lain lagi, ya itu tadi berarti kami rakyat harus mengadili MK. Sementara itu pantauan Carlita TV tidak terlihat para pendukung dari pasangan nomor urut 5 sebagai pemohon atas gugatan pemilu kada ulang Pandeglang. Adioki Nugraha melaporkan untuk Halo Pandeglang. Dengan putusan MK yang menolak gugatan pasangan nomor urut 5 ke MK dan memenangkan pasangan nomor urut 6, kuasa hukum Irna Narulita Fadli Nasution mengatakan menerima dengan pengecualian. Fadli mengatakan menerima dengan pengecualian disebabkan MK tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya. Karena kemarin menerima gugatan kita, sekarang malah tidak. Tapi bagaimana lagi? Putusan MK adalah putusan terakhir di negeri ini. Kita harus menerima apapun putusan MK itu. Hanya saja kan ada yang tidak sinkron. Jadi mahkamah itu nggak konsisten dalam membuat putusan-putusan. Karena ketika mahkamah menerima segala sesuatu dari kita termasuk alat bukti, tapi kan pada konsiderannya akhirnya itu tidak mempertimbangkan, kan begitu. Jadi mengakui bahwa tidak semuanya penyelenggaraan pilkada itu sempurna, ya kan? Tapi tidak menguji bagaimana keadilan terhadap hasil dari pilkada itu sendiri, kan itu. Jadi ya kita sebagai pemohon menerima, tapi wajar dengan ada catatan-catatan lah untuk kemudian ke depan
sebagai profesional tentu kita harus lebih ini lagi dalam menyusun permohonan gitu. Oke. Sementara itu, pengacara nomor urut 6 Agus Setiawan mengatakan bahwa pihaknya bersyukur atas putusan MK karena telah memenangkan pasangan nomor urut 6. Dan putusan ini bukan berakhir perjuangan, karena kasus pemalsuan tanda tangan Erwan Kurtubi kita akan segera lanjutkan. Terkait dengan keputusan ini bagaimana, Pak? Ya, kita hanya harus mengucapkan terima kasih kepada mahkamah bahwa telah menilai seluruh fakta dengan cara-cara yang fair. Seluruh alat bukti yang kita lampirkan, yang kita beri tanda 1 sampai 384 ya, itu dibaca seluruhnya oleh mahkamah sebagai alat bahwa dalil-dalil pemohon itu bisa kita bantah dengan fakta yang kita lampirkan. Dan akhirnya mahkamah mendapatkan keyakinan sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan permohonan yang telah dimasukkan pada tanggal 5 Januari oleh pihak pemohon. Oke. Lanjutannya. Ya, kalau pemalsuan kami tim sepakat bahwa terhadap hal itu tetap akan kami proses. Kita akan melaporkan ke Mabes Polri atau ke Polda, dan konsultasi-konsultasi yang laporan itu sudah kami lakukan, dan kami juga sudah berkirim surat secara formal kepada Ketua Mahkamah Konstitusi secara langsung untuk meminta bantuan agar kami bisa diberikan bukti surat dari yang diduga dipalsukan itu, dan tinggal menunggu disposisi dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Ketua Tim Sukses Wani mengatakan bahwa MK telah memutuskan sesuatu yang adil terhadap rakyat Pandeglang, karena ini menjadi legitimasi untuk kepemimpinan ke depan Pandeglang. Ya, kami mengucapkan alhamdulillah karena dengan anugerah Allah SWT, dengan perjuangan masyarakat Pandeglang, seluruh elemen masyarakat Pandeglang, akhirnya MK memutuskan sesuatu yang sesuai dengan aspirasi kita. Dan karena bagaimanapun proses yang terjadi memang realitasnya sesuai dengan proses demokrasi yang jujur, yang fair, sehingga alhamdulillah hari ini ketika putusan sesuai dengan harapan, itulah yang kita harapkan, dan itu yang harapan masyarakat Pandeglang. Harapan kedepannya juga gimana? Dengan terpilihnya jadinya? Tentu saja proses pemilu kada memang akan menghasilkan ada proses lara, ada proses sakit hati. Tapi kami berharap kepada seluruh masyarakat Pandeglang untuk sama-sama bersatu untuk kemudian memajukan pembangunan di Pandeglang. Adi Yoki Nugraha melaporkan untuk Halo Pandeglang.